apapun itu proses yang terjadi di MK yang dijalankan saja. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya dibuktikan saja. Program Bansos yang dijalankan pemerintah menjadi bahasan dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Pasalnya, penyaluran Bansos menjelang Pilpres disebut-sebut bertujuan untuk mendongkrak perolehan suara Prabowo Gibran. Menanggapi hal ini, Cawapres nomor urut 2 sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, buka suara. Gibran mengaku tidak masalah jika sidang MK membahas pengaruh Presiden Jokowi terhadap kemenangan Paslon 2. Namun, dirinya meminta agar tuduhan soal bansos yang disebut menaikkan suara Prabowo Gibran dibuktikan. Sebelumnya, ahli ekonomi yang didatangkan kubu Anies mengungkap bahwa politisasi bansos berpengaruh pada perolehan suara. Adalah ekonom Universitas Indonesia, Fit Edrison, yang memberikan keterangan dalam sidang di MK pada Senin 1 April kemarin. Berdasarkan perhitungannya, dukungan Presiden Jokowi lewat bansos telah menambah 26 juta suara Prabowo Gibran. Artinya, jika tanpa dukungan tersebut, Paslon 02 hanya meraih 69 juta suara atau 42,38%. Sebagai informasi, dana bansos yang digelontorkan Jokowi menjelang Pilpres jumlahnya cukup fantastis. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding masa pandemi COVID-19 2021, yakni 468,2 triliun rupiah. Dan 460,6 triliun rupiah pada tahun 2022. Penyaluran bansos ini menjadi sorotan karena dikhawatirkan memuat konflik kepentingan. Kak, ada apa di rame-rame, Kak? Ini nih, ada senam sehat. Ayo kita gali ini. Nah, di situ ada sekda, ada kepala dinas, kepala desa, seluruh aparatur pemerintah. Sekarang Pak Mufti, apa yang dijelaskan Pak? Baik, Yang Mulia, saya ingin menyampaikan terjadi ketidaknetralan dan keberpihakan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, serta seluruh Kepala Desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan Sumatera Utara ini ya? Sumatera Utara dengan melaksanakan senam sehat, di mana ASN, Kepala Desa seluruhnya diwajibkan untuk datang dengan menggunakan baju berwarna biru muda. Kemudian di dalam senam itu potongan musik dan nadanya adalah Oke gas nomor 2 paling pas. Nah, itu videonya ada, Yang Mulia, di tim hukum. Ya. Baik. Itu berapa orang Pak senam itu? Ada 2 tempat, Yang Mulia. Sangat banyak sekali, Yang Mulia, itu ASN, kepala desa, dan pejabat di lingkungan pemerintah Bisa kabupaten. sebutkan nama-namanya, paling tidak random. 1 sekda, 2 kepala dinas pendidikan, kepala dinas badan pendapatan daerah, dan guru-guru, kepala desa. Sangat banyak sekali, ada di 2 tempat. 1 tempat itu di hari Kamis tanggal 1 itu di lapangan bola Kota Batu namanya, di tanggal 2-nya di hari Jumat itu di alun-alun Kanopan. Jadi dua peristiwa yang saudara saksikan ya? Benar, Yang Mulia. Yang satu di alun-alun Kanopan itu di hari Jumat tanggal 2. Kemudian di hari Kamisnya tanggal 1 di lapangan bola Kota Batu. Ini sebagian besar masyarakat atau ASN, Yang Mulia, semua dan ASN? Kepala desa, perangkat desa. Acaranya apa bisa berkumpul sebanyak itu? Acaranya sebenarnya kalau kami menilai itu kampanye, Yang Mulia, tapi dibungkus dengan senam sehat. Senam sehat ada door prize-nya, sehingga para ASN, kepala desa dan perangkat desa hadir. Ada didengar orasinya atau pesan-pesan dari? Kalau itu tidak saya dengar, Yang Mulia, tapi musiknya waktu senam itu ya
Yang Gimana tadi, Pak? oke gas paling nomor 2 paling pas itu yang mulia. Diulang coba. Ini yang mulia. Kak. Ada apa yang rame-rame, Kak? Ini nih, ada senam sehat. Aceh, ayo kita gas. Di situ ada sekda, ada kepala dinas, kepala desa, seluruh aparatur pemerintah. Ini wakil bupati, ini kepala badan, ASN, ini bupati yang mulia. Ini wakil bupati. Video ini di Facebooknya pribadi Bupati Labuhan Batu Utara. Bukan yang menegaskan bahwa untuk diarahkan ke nomor tertentu dan itu yang di mana ya, suaranya nggak ada tadi. Di capture Facebook Bupati Labuhan Batu yang mulia. Tapi kalau yang dengar di lapangan saya tidak dengar yang mulia. Tapi di Facebook mendengar. Itu ada yang mulia, di Facebook itu oke gas nomor 2 paling pas. Dengan dialog tersebut saya mendengar dialog tersebut saya naik kemarahan saya. Bapak tidak setuju, kemudian nggak diterima. Karena saya mantan pengurus PAC PDI Perjuangan Kecamatan Medan Petisa. Ya. Nggak sesuai dengan hati Bapak. Langsung saya keluar dari kamar, menemui Kepling lingkungan 1, mengatakan mengadiknya, kamu jangan paksa-paksa. Langsung Kepling keluar meninggalkan rumah saya. Akhirnya diterima tidak? Ya? Akhirnya diterima oleh Bapak. Nah, ini udah ditinggal Pak. Oh, dia ditinggal. Keluar aja langsung meninggalkan rumah. Baik. Nah. Ini dijadikan barang bukti. Ya. Nah, ini barang bukti Pak. Oke. Itu beras ya Pak Prapto? Ya Pak. Beras dalamnya. Beras dari Bulog. Nah, tapi ada logo stiker Prabowo Gibran. Langsung kejadian begitu saya langsung menghubungi ya. Pak Alam Sahamdani, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Apa yang Bapak laporkan? Saya diambil keterangan dan mengambil karung berlogo Bulog dengan ada tempel stiker Gibran. Itu menjelang hari penyoblosan, tetangga saya mendapat lagi amplop berisi uang Rp50.000. Siapa tetangganya? Tetangga Pak. Namanya siapa? Ya namanya tetangga lah. Itulah Pak. Saya melihat aja Pak, tetangga-tetangga tuh yang nggak rahasia umum lagi tuh Pak. Ini di pengadilan Pak kalau. Iya Pak, iya. Keterangan begitu nanti nggak bisa dipakai. Iya. Jadi yang membagikan langsung Kepling, tapi Kepling tidak lagi singgah ke rumah saya. Demikianlah yang saya sampaikan ini, saya siap disumpah. Kan sudah disumpah tadi. Iya, menurut agama saya, kepercayaan saya, agama saya, Pak. Demikianlah yang mulia. Iya, tapi Bapak tetap nggak mau menyampaikan tuh nama tetangga itu. Ya Pak. Nama tetangga tadi. Iya. Tetangga menyampaikan, tetangga itu enggak apa Pak, ya? Tetangga, namanya ya. Ramadhani Pak. Siapa? Ramadhani. Yang terima amplop itu. Iya. Tahu berapa besaran uangnya? Rp50.000. Ada keterangannya untuk apa itu, uang itu?
Ya, begini kata sama, tetangga Pak. Pak Ramadhani itu. Mereka pun dapat juga begini, Pak. Iya. Pak, coba gini. Bukan yang amplop 50.000 itu ada penjelasan dari Ramadhani, tidak, ini Ya, 02 juga lah, Pak. itu kan kesimpulan Bapak. Iya. Ada tidak penjelasan dari Ramadhaninya? Tidak ada, hanya itu aja. Oh. Iya. Saya orang Islam lagi puasa, Pak. Jangan Iya. banyak pertanyaan yang berbulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasannya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain selain daripada yang ada yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa ngurangi, nggak bisa menambahi. Seperti Sudah, itu. Sudah, cukup. Kalau begitu. Yang saya sampaikan di kampung saya, Kampung Cikaso, RT 03, RW 02, yaitu ada aparat yang dipimpin camat yel-yelan memakai baju Prabowo Gibran di malam hari. Waktunya jam 9, tempatnya di ketua RW. Yang memimpin, yang mengatakan 1, 2, 3-nya Pak Camat, yang baris kepala desa dan perangkat desa, ketua sekretariat PPS, Camat mana, Pak? camat Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Namanya siapa itu? Haji Rudianto SH, kepala desanya Haji Eka Surya Setiawan, anggota sekretariat PPS-nya Puji Setiabudi, operator desa Apipudin, bendahara desa Ahmad, ketua RT 03 Sutarman, sebagai itu tempatnya itu Pak, di lokasinya. Terus yang lainnya Enjet, itu ketua RW 02. Orang tersebut dipimpin oleh Camat Rudianto SH, itu yang dikatakan 1, 2, 3, dan yang memimpin di barisan itu sekretariat PPS, orang sekretariat PPS Puji Setiabudi. Semua ada berapa itu? Semuanya ada 7 orang berikut camat, tapi yang di belakangnya masyarakat banyak gitu Pak. Oh, berapa orang? Semua yang sudah ada bukti aja, yang sudah dipanggil ke Bawaslu itu kan saya tindak lanjuti, itu sudah 18 orang yang dipanggil. Saudara nggak ikut? Saya juga dipanggil, ikut hari baris pertama saya, hari kedua Pak Kepala Desa dan lain-lainnya itu hari kedua. Semuanya yang sudah dipanggil di Bawaslu itu 18 orang. Tapi sampai dengan hari ini saya tidak mendengar dan tidak tahu tindakannya itu seperti apa. Waktu kegiatan itu saudara ikut tidak? Waktu kegiatan di kampung saya melihat, karena itu di kampung saya, dekat saya. Tidak ikut ya tapi ya? Tapi tidak ikut saya, karena orang-orang itu semua sudah tahu bahwa saya orang kader PDI Perjuangan. Oh. Begitu Pak. Dan waktu itu, waktu kejadiannya itu kan malam hari Selasa malam Rabu, tanggal 6 malam tanggal 7. Pas tanggal 7-nya saya langsung laporkan ke Panwas. Panwas. Ini sebentar. Ini kegiatannya seperti apa sih Pak? Forumnya kegiatannya itu, mohon maaf ya saya praktekkan ya, sebentar ya, saya berdiri ya. Ya. Kan orang itu berbaris semua, berbaris. Di lapangan ini? Di depan rumah, di ketua RT, Pak Camatnya di depan, yang di sininya kepala desa, yang di sininya tokoh masyarakat yang ke satunya. Itu yang mimpin yelnya itu orang sekretariat PPS. Kami relawan Iing siap untuk memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran. Siap, katanya semua kan begitu. Camat HP-nya di sini dipegang. Gitu. Dan setelah itu ini 18 orang ya? Setelah itu gitu Pak. Pak Mehmet. Besoknya kan saya lapor ke Panwas. Saya lapor ke Panwas tanggal 7 jam 9 pagi. Melaporkan. Laporkan, ditangani. Ada Bapak buktinya, enggak, bukti saya laporannya saya Pak, udah berikan Pak, ke tim hukum saya. Bukan, Pak Mehmet nggak dokumentasikan lewat Iya. HP, lewat. Iya, waktu saya lapor, saya foto itunya, dokumenkan gitu. Setiap Apa? itu saya ada. Foto Termasuk itunya itu itu apa? videonya ada, sudah saya serahkan ke tim hukum saya.
gitu. Wah, tim hukumnya sudah jadi bagian dari alat bukti, Pak. Udah Pak. Mulia. Jadi saya nggak ngarang-ngarang Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa Pak. Jangan Iya. banyak pertanyaan yang berbulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasnya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain selain daripada yang ada yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa ngurangi, nggak bisa menambahi. Seperti itu. Sudah cukup. Kalau begitu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai ada kemiripan antara Presiden Soeharto dan Jokowi dalam upaya mempertahankan kepemimpinannya lewat pemilu. Menurut Hasto, Soeharto dan Jokowi sama-sama menyalahgunakan wewenang seperti memakai aparat negara. Hal itu disampaikan Hasto dalam sebuah acara bedah buku di kawasan Cikini, Jakarta pada Selasa 2 April. Buku yang dibedah berjudul NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu tahun 1971 karya Ken Wang. Hasto menuturkan ketika membaca buku ini tak hanya muncul wajah Soeharto, namun juga melihat wajah Jokowi. Ia menyebut Soeharto punya waktu 18 bulan untuk mempersiapkan skenario mempertahankan kepemimpinannya. Skenario itu dijalankan lewat orator politiknya yakni Ali Murtopo, Amir Mahfud, dan Sujono Mardani. Sementara Jokowi menurut Hasto punya waktu antara 16 hingga 19 bulan. Sekjen PDIP tersebut menjelaskan bentuk penyalahgunaan wewenang di era Soeharto adalah menggunakan Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, ABRI, dan Operasi Khusus. Sementara di era Jokowi dianggap lebih kompleks, yakni lewat TNI Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, hingga Badan Pangan Nasional. Masih ada. Saya Bobby dari Medcom.id. Izin tanya isu lain Pak terkait dengan sidang sengketa di MK. Ini ada 4 menteri yang diminta oleh MK untuk hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa pemilu ini. Ini mungkin dari Wapres atau dari Presiden bagaimana, apakah mengizinkan 4 menteri ini hadir dalam sidang tersebut atau ada mekanisme seperti apa Pak untuk menghadirkan menteri dalam sidang pemilu ini, dan rencananya akan diundang Jumat depan Pak. Dan ini terkait dengan bansos juga Pak, ini kan juga dibahas dalam sidang sengketa bahwa bansos dianggap sebagai politisasi bansos banyak Pak. Ini bagaimana sih Pak anggapan dari Wapres mengenai bansos juga yang dianggap sebagai politisasi? Terima kasih. Pertama saya kira MK ya memerlukan penjelasan, siapapun tentu harus hadir ya, harus, dan saya kira itu kewajiban konstitusional ya. Dan saya melihatnya mungkin pihak MK ingin memperoleh penjelasan yang lebih rinci, lebih detail, ya, lebih luas, sehingga ketika dia memutuskan itu benar-benar dia sudah tahu persis, sudah bersifat ya artinya didasarkan pada akuntabilitas ya, dan profesional setelah dia mendengarkan. Jadi memang mungkin MK memerlukan penjelasan lebih banyak ya, sehingga karena muncul kan di sidang MK itu. Saya kira bagi kita, saya kira nggak ada masalah ya, karena itu kan penjelasan. Jadi masalahnya seperti apa nanti ada sidang MK yang akan memutuskan seperti apa ada ini, apa ada itu nantilah setelah para menteri juga dimintai penjelasannya, tentu akan semakin jelas nanti keadaannya. Saya kira tidak ada arahan, bahkan mereka sudah menjalankan tugasnya dengan sesuai dengan fungsinya, dengan tugas pokoknya, dan mereka sudah menguasai, tahu masalah, jadi tidak perlu ada arahan-arahan ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.